kemarin itu masih masih ragu soalnya kan belum tahu juga perkiraannya kira-kira. Nyoba namanya nyoba ya harus ya walaupun harus telaten ya kita coba dulu. Oh gitu ya. Ditanami ya, agak susah ya. Biarpun tumbuh tapi nggak sesubur dulu. Baiklah teman-teman semuanya, kita habis lahannya Pak Kamto, kita lanjut lagi ke tempatnya Mas Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84 pada kesempatan siang hari ini. Seperti biasa masih di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepunggur, tahun keberangkatan atau tahun penempatan 2016. Nah, saat ini Mas Rahmat masih membuat tanggul ya untuk menanggulangi ketika air pasang nanti ya. Jadi prosesnya di sini sangat panjang ya, bukan sebentar tapi sangat panjang karena di sini harus menghadapi yang namanya air pasang. Jadi dengan cara seperti ini, ditanggul seperti ini supaya air tidak masuk ke lokasi. Karena rencana di dalam ini mau tanaman sayur ya, seperti itu. Dan kebetulan di sini Mas Rahmat lagi proses pembuatan tanggul ya. Proses pembuatan tanggul ini sudah agak keras ini. Ini agak keras, kalau yang sana baru bisa diinjak seperti ini karena sudah keras ini. Nggak tahu sudah berapa hari ya. Saya juga pas proses ini saya nggak tahu. Saya datang hari ini ternyata Mas Rahmat lagi proses pembuatan di sini ya. Untuk di sana nanti kita tanyakan ya tanggulan yang di pinggir jalan itu. Ya, nanti kita tanyakan sama Mas Rahmat apa yang mau ditanam di sana. Dan Mas Rahmat saat ini masih melanjutkan pembuatan tanggul ya. Karena harus tanggul lah, kalau nggak ditanggul, kalau di sini nggak bisa nanam seperti itu. Untuk tanahnya di sini bukan gambut ya, di sini asli tanah karena apa ya, beda lagi dengan 2000 transmigrasi 2017. Di sana ada yang gambutnya tebal, ada juga yang semi gambut, seperti itu ya. Ada juga yang asli tanah, seperti contohnya tempatnya Mbah So, itu asli tanah ya. Sama-sama di daerah rawa, cuman berbeda tanahnya. Kalau di sini tanahnya asli, di sini juga sebagian ada yang gambut ya. Untuk di wilayah arah ke Pak Ngirvani ke sana ya, sebagian juga ada yang gambut. Cuman perbedaannya kalau di 2017 itu gambutnya itu agak apa ya, kasar itu ya, tebel gitu kan. Kalau di sini lembut, halus kayaknya gitu. Seperti itu. Halo, selamat siang Mas Rahmat. Assalamualaikum. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ini masih proses apa ini, pembuatan tanggul ya Hamid ya? Ya ya. Hamid. Nah, pembuatan tanggul ya Mas Rahmat ya? Ya. Jadi dengan cara seperti ini ya. Ini mencoba alat baru juga ini ya? Ya, ini baru datang, baru langsung kita tes. Dites langsung ya. Ini tadi dari Pak Tasrun kalau salah. Iya. Ini dikasih Pak Tasrun, mau langsung dites sama Mas Rahmat ini. Ya. Mas Rahmat di sini sudah berapa hari Mas Rahmat? Sudah berapa ya? Hampir 1 bulan kayaknya. Hampir 1 bulan ya di sini ya. Iya. Jadi Mas Rahmat saat ini masih dalam proses pengerjaan ya. Ya. Itu untuk yang depan itu rencana gimana Mas Rahmat, lanjutannya ditanam apa? Ini yang depan mungkin dibiarkan dulu atau gimana ya? Atau biarkan? Masih khawatir juga ini nanti kira-kira sampai sini cepet enggak gitu. Alatnya. Kayaknya lebih baik jenengan tanami yang kayaknya sih
kayaknya sih nggak secepat itu sih. Soalnya saya lihat di sana juga kan prosesnya masih lama. Oh gitu ya. Sedangkan ini kan kelilingnya masih jauh. Oh gitu. Jauh, kecuali yang sini itu pun nggak langsung ke parit sini, Mas. Dari pinggir dulu. Keliling sana. Oh Gitu. Kalau jenengan tanami aja dulu. Alat itu masuknya saya lihat dari sana kan, yang dari sana itu masuknya keliling sono. Jadi yang lokasi ini belum. Jadi tanggul dulu diutamakan. Setelah itu baru ini. Oke. Jadi mungkin misalnya sampai tanaminya dalam jangka Pendek. 2 bulan masih bisa ini. Insya Allah masih bisa. Nggak langsung ini. Insya Allah enggak. Begitu. Daripada nanti sampai sudah buang tenaga di sana nggak ditanami, sayang kan. Iya. Biarpun misalnya bukan daun bawang ataupun lainnya, misalnya seperti sayuran seperti kangkung ataupun kacang panjang, itu kan bermanfaat. Iya. Nanti jenengan sudah nyangkul di sana malah ditinggal, sayang kan. Iya, ya makanya kemarin itu masih Ragu. masih ragu, soalnya kan belum tahu juga perkiraannya, kira-kira masih agak lama atau dalam jangka waktu yang dekat ini kan. Enggak, masih lama ya Mas Rahmat. Masih lama, soalnya prosesnya masih panjang. Masih panjang prosesnya, apalagi kalau tanggul blok itu kan harus lewat pinggir-pinggir melalui ini apa, kayu-kayu besar seperti itu harus pinggir dulu. Kalau yang ini insya Allah masih lama. Jadi nanti bisa ditanami. Nanti juga saya carikan informasi ya untuk mengenai cuci paritnya ini. Kan ada cuci parit, ada tanggul blok ya. Jadi nanti saya carikan informasi masalah ini apa, cuci parit itu secepatnya atau belum gitu. Nanti kan misalnya memang kalau secepatnya ya terpaksa nggak dikerjakan dulu. Tapi kalau masih lama sampai kerjakan daripada sia-sia sudah berapa hari dengan macul di sana. Nggak dikerjakan, nggak ditanami. Ya kalau mudah-mudahan aja, kalau mungkin infonya masih agak lama ya insya Allah saya usahakan untuk tanami yang jangka pendek. Jangka pendek nggak apa-apa Mas. Seperti sawi nggak apa-apa. Intinya ada tanaman sedikit lah di situ untuk biarpun belum bisa dijual, bisa dimasak sendiri. Betul. Jadi seperti itulah. Karena apa ya, di sana itu saya lihat dari sekolahan SD yang sana ya, itu yang satu tuh arahnya ke sana. Kan alat saya lihat itu berapa ya, 3 kalau nggak salah, nggak tahu yang lainnya ya. Saya lihat ada 3, yang 2 di sana masih cuci parit di Sebungur 17, yang 2. Terus yang 1 tuh masuknya ke sana, yang blok 2016 gitu. Yang sini, bagian sini tuh malah belum ada yang masuk alatnya. Mudah-mudahan ya, kayaknya sih belum masuk sini sih. Karena yang utama itu kan blok dulu. Ya mudah-mudahan ya, saya coba sambil saya pikirkan. Ya mudah-mudahan ya berani ya untuk apa ya, mungkin yang jangka pendek ya. Iya, jangka pendek aja dulu. Supaya kekhawatirannya itu lebih apa ya, lebih kecil ya. Lebih baik ditanami jangka pendek aja dulu, nggak apa-apa Mas. Supaya ya istilahnya kemungkinan sih biarpun ada alat kan pun, kalau jangka pendek misalnya kayak itu kan nggak begitu anu kan. Kalau sumpamanya apa namanya itu daun bawang kan otomatis kan, wah sudah berapa hari cabut lagi, belum siap gitu kan. Gitu. Ya kan soalnya butuh waktu untuk nyemai juga kan. Iya betul. Jadi ya kalau sekiranya masih agak ada waktu ya bisa ditanami. Masih ya ada Mas. Insya Allah masih ada. Mungkin jenis sawi-sawi itu ya. Sawi-sawi itu nggak apa-apa. Kan kalau sawi timun jangan di sini ya. Takutnya itu monyetnya datang. Karena sana sini tuh apa namanya, masih hutan. Jadi tanam kalau itu kan apa namanya itu. Tapi Pak Kamto punya Pak Kamto aman, terong juga. Terong aman sih. Kan suka dia. Oh gitu ya. Berarti kalau timun pun nggak apa-apa. Oke. Ya, baiklah Mas Rahmat, dilanjut lagi. Terima kasih sekali. Coba
Sambil kerja nggak apa-apa. Oke. Ini yang ini apa ini Mas Rahmat? Itu semaian daun bawang. Oh, daun bawang ini ya. Kan kalau daun bawang kan di semaiannya kan lama katanya. Soalnya saya juga belum pernah nyemai. Baru kali Ini mencoba ya. Iya. Ini bibit berapa Itu berapa ya itu? Itu kayaknya nggak ada setengah bungkus kok. Nggak ada setengah bungkus ya. Satu bungkus nggak habis. Ini satu-satu sampai taruh begini ya? Itu saya naruhnya dua-dua tapi ada yang double. Oh gitu. Itu ya. Kok ternyata lembut banget kan bibitnya? Iya, lembut banget ya. Namanya nyoba ya harus ya, walaupun harus telaten ya kita coba dulu. Oh gitu ya. Biarpun harus dengan cara gimana dicoba ya. Ya itu emang nguras waktu juga itu buat naruh ini ya. Naruh itu semaian itu ringan tapi menguras waktu ya. Itu kan berapa ya kemarin itu saya itu kan di dalam masih ada 3 atau berapa yang belum tumbuh kan. Oh 3 ini ya, 3 tray. Itu hampir itu ada setengah hari mungkin. Iya yang jelas orang soalnya kan satu dua ya. Iya, dua kan. Ya mudah-mudahan nanti bisa tumbuh subur ya, karena memang bibit seperti ini harus prosesnya lama ya. Prosesnya lama menunggu, karena ini harus nunggu besar dulu baru dipindahkan lagi ke media tanam ya. Iya. Masih lama lagi. Nah ini dibikin seperti ini, dibikin parit seperti ini, fungsinya untuk penampungan air ya. Ketika ada rembasan dari parit sana, nanti sebelum masuk ke lokasi ini air tertampung di sini dulu, di parit sini dulu, supaya tidak masuk ke dalam sini gitu. Jadi dibikinkan lubang seperti ini ke sana ya. Ini karena lubangnya agak besar, posisinya ini yang bagian sini itu tidak bisa ambil tanah dari sini, karena di sini untuk jalan ya ke sana nanti, atau jembatan atau gimana nanti, jadi harus ngambilnya di sini. Nah di sini juga sudah dibakar sama bakar rumputnya, maksudnya sama Mas Rahmat ya. Jadi biar kelihatan terang juga. Spitengnya sudah dibikinkan kemarin ya. Saya tidak bisa membantu di sini karena saya posisinya kemarin masih mengerjakan pondoknya Pak Duta ya. Jadi tidak membantu di sini. Di sini dikerjakan sama Pak Dasrun, sama Mas Rohmat, terus Pak Sukanto ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa digunakan atau sudah bisa difungsikan ya sama Mas Rohmat ya. Alhamdulillah sekali. Mas Rohmat di sini sudah 1 bulan ya di sini, tapi di sini masih proses ya, masih proses mengolah tanah. Belum, sebenarnya belum mengolah tanah ya, proses mengerjakan ya. Kalau mengolah tanah kan seperti di Cangkul di sana ya, tapi ini pasti proses mengerjakan lahan untuk bertani. Karena di sini yang harus dihadapi bukan hanya air yang suatu saat bisa datang, suatu saat juga bisa pergi, tapi kita hadapi yaitu namanya rumput yang sangat tebal sekali ya, yang sangat tebal sekali seperti ini, rumput ladingan ya, sangat tebal sekali. Jadi prosesnya memang lama ya, apalagi harus dengan menanggul seperti itu. Beda lagi kalau di transmigrasi 2017 ya, kalau di sana kan memang sudah ditanggul blok ya, keliling itu sudah kering, jadi sudah aman untuk lahan ya. Cuman dikarenakan di sana sekarang ya sebenarnya dulu petani ya, semuanya di sana petani. Di sana karena tanahnya pada saat ini banyak yang
berubah ya. Maksudnya dulu ditanami itu subur, sekarang ditanami sudah agak berkurang ya. Dikarenakan bukan apa ya, mungkin karena tanahnya gambut atau bagaimana ya, atau gimana kurang tahu saya sih masalah tanah seperti itu. Tapi menurut informasi yang saya dapat dari teman-teman semua yang ada di Sepungur 2017, untuk tanaman dulu awal-awal itu memang mantap sekali. Tapi pada saat ini banyak yang mengeluh ditanami agak susah ya, biarpun tumbuh tapi nggak sesubur dulu. Seperti contohnya tempatnya Mas Pandi Nata ya. Mas Pandi juga pernah menanam dulu daun bawang yang sangat bagus sekali, subur sekali, sampai hampir ibaratnya 1 hektar lah itu. Tapi pada saat itu harga masih di bawah 20 ya. Tapi saat ini Mas Pandi memulai lagi untuk membuat ini ya, mengulang lagi pengalaman dulu ya, karena dulu hampir berhasil ya, maksudnya hampir berhasil karena sudah pernah panen tapi nggak bisa lanjutannya lagi, nggak bisa lanjut lagi dikarenakan tanahnya berubah seperti itu. Pada akhirnya saat ini Mas Pandi itu sudah mulai menanam lagi berapa bedang kemarin saya lihat ke sana, 3 atau 4 ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti di Transmigrasi 2017 bisa melanjutkan lagi untuk bertani kembali seperti dahulu ya. Bukan dari apa ya, dari warganya atau orangnya ya, tapi dikarenakan dari faktor tanahnya yang berubah seperti itu. Mungkin karena padat atau bagaimana seperti itu. Tapi insya Allah kalau untuk di sini karena di sini tanahnya tanah asli ya, bukan gambut ya. Seperti ini contohnya ini ya. Nah ini tanah asli. Nah seperti ini bukan gambut, ini tanah asli ya. Tapi bukan juga lempung. Kalau bagian bawah memang lempung, tapi kalau yang di atas ini masih tanah asli. Itu. Jadi seperti itu. Kalau paling bawah itu warnanya hitam seperti itu, hitam kecoklatan. Itu kalau naik ke daratan seperti ini, kena panas itu tambah kayak batu tanah di sini itu. Jadi sudah 1 bulanan Mas Rahmat di sini merantau di Transmigrasi Kalimantan Utara, tepatnya di Sepunggur ya, Sepunggur. Mungkin yang selalu mengikuti channel-channel kami di Transmigrasi Sepunggur, insya Allah dari mulai awal Mas Rahmat ke sini sampai untuk saat ini bisa dihitung berapa hari ya, atau berapa hari ya. Tapi kalau sebulan lebih belum, tapi insya Allah 1 bulanan Mas Rahmat di Sepunggur sini. Jadi di sini penuh perjuangan, penuh pengorbanan untuk bekerja melanjutkan bertani di sini ya. Karena juga harus harus dengan kesabaran ya, supaya supaya rumput-rumput seperti ini bisa hilang ya, karena rumput sangat tebal sekali. Bukan 1 atau 2 perantau di sini harus berjuang di seperti ini ya, seperti contohnya Mas Hendrik, Mas Oki, Pak Denarto, terus siapa ya, Mas Muslim di sana. Tapi Mas Muslim nggak begitu nggak begitu semak seperti ini ya, nggak begitu semak seperti ini karena lahannya sering dibabat sama tuan tanahnya ya, sering digarap, sering datangi seperti itu, akhirnya bersih.
Baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih Mas Rahmat ya. Oke. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya kabarkan untuk perkembangan di tempatnya Mas Rahmat ya, perantau asal Rohmat, perantau asal Magelang, Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan, karena perantau seperti Mas Rahmat ini perlu kita dukung, perlu kita semangati supaya bisa melanjutkan cita-citanya untuk bertani di sini ya. Perlu kita support, perlu kita dukung seperti itu. Jadi seperti itulah kurang lebihnya, mohon dimaafkan apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.